Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita berusaha untuk menambah ilmu, untuk memahami agama kita, sehingga amal atau praktek ibadah kita tidak menyimpang dari teori atau tuntunan ilmu. Perkenankan dalam kesempatan singkat ini saya Ahmad Fauzi Satriono menyampaikan sekelumit tentang ilmu puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, mengamalkannya atau melakukan tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Makan dan minum yang hukum asalnya mubah saja diharamkan bagi orang yang sedang puasa. Apalagi dusta, ghibah, bersaksi palsu, adu domba, dan maksiat lainnya yang hukum asalnya adalah haram, tentu lebih diharamkan bagi orang yang berpuasa. Makna zur dalam hadis yang kita bacakan tadi adalah perkataan dusta. Yang paling parah adalah persaksian palsu, yakni bersaksi untuk menindas hak orang lain atau untuk membenarkan yang keliru. Mengamalkannya maksudnya melakukan tindakan-tindakan runtutan dari perkataan dusta itu. Termasuk dalam hal ini segala macam perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, yakni maksiat dalam segala bentuknya. Adapun makna tindakan bodoh adalah tidak peduli terhadap hak sesama, seperti iri, hasad, menebar benci kepada sesama, dan sebagainya. Meraih kesempurnaan puasa tidak cukup hanya dengan meninggalkan makan dan minum, namun harus ada perjuangan yang gigih, yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan sia-sia dan maksiat, yang perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak pahala puasa. Inilah puncak dari tujuan disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Apabila puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, semua orang bisa melakukannya. Tidak yang awam, tidak yang alim, bahkan orang-orang non-Islam pun mampu. Tetapi sesungguhnya puasa adalah lahir batin, yakni puasa dari makan, minum, dan juga dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menodai kesucian hati dan merusak pahala puasa. Tak semua orang dapat melakukannya, kecuali mereka yang betul-betul dirahmati dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah maksiat membatalkan puasa? Dalam hal ini Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam menuliskan sebuah kaidah. Annal muharrama idza kana muharraman limakna yahtassu bil ibadati yufsiduha wa in kana tahrimuhu aman lam yufsiduha. Larangan yang berhubungan khusus dengan suatu ibadah, maka bila dilakukan, larangan tersebut dapat membatalkan ibadah yang bersangkutan. Adapun larangan yang sifatnya umum, yang tidak ada hubungan khusus dengan ibadah, maka bila dilakukan tidak membatalkan ibadah itu. Sebagaimana puasa, larangan dari makan dan minum ada kaitan khusus dengan ibadah puasa. Karena di luar puasa makan dan minum itu boleh. Hanya saat puasa saja seorang diharamkan untuk makan dan minum. Maka dari itu larangan ini bila dilanggar akan membatalkan puasa. Adapun larangan dari perkataan dusta, ghibah, adu domba, dan maksiat lainnya itu tidak ada kaitan khusus dengan puasa. Karena larangan ini diberlakukan umum baik saat puasa maupun di luar puasa.
Dari kaidah ini bisa kita tahu bahwa perbuatan maksiat tidaklah membatalkan puasa, hanya saja akan mengurangi pahala puasa. Apabila dilakukan terus-menerus atau semakin banyak, maka akan sampai pada keadaan di mana seorang tidak mendapatkan dari puasanya selain hanya rasa lapar dan dahaga. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Begitu banyak orang yang berpuasa tak mendapatkan buah dari puasanya selain hanya lapar. Dan begitu banyak orang bangun beribadah di malam hari tidak mendapatkan melainkan sekedar begadang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari Ramadan kita dan menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik yang kita alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.